Halo semuanya, selamat datang di channel NFT Gaming Indonesia. Hari ini aku mau review game NFT yang baru aku mainin beberapa hari terakhir ini, namanya Bom Crypto. Oke, langsung aja. Ini halamannya ada di bomcrypto.io. Tampilannya seperti ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, aku kasih tahu dulu bahwa ini bukan ajakan ataupun saran untuk investasi ya teman-teman. Ini cuma review dan sharing informasi tentang game-game NFT yang lagi beredar saat ini. Nah, salah satunya yang aku mainin ini adalah Bom Crypto. Oke, langsung saja kita lihat apa aja sih konten yang ada di webpage-nya mereka sebelum kita lanjut ke permainannya. Nah, jadi seperti game-game kripto yang lain, game ini itu play to earn ya teman-teman. Rata-rata itu game NFT sekarang itu kita butuh investasi untuk memainkan game tersebut. Nah, di dalam gamenya itu nanti kita dapat rewards-nya itu dalam berupa token juga yang bisa kita pakai untuk kita cairkan kembali menjadi uang. Oke. Nah, Bom Crypto ini sendiri nama tokennya itu Bitcoin ya. Alamat MetaMask-nya itu bisa kita langsung add dari webnya juga. Kalau yang mau langsung dari Binance Smart Chain untuk cek dia punya kontrak, ini alamatnya bisa tinggal kita copy paste ke Binance Smart Chain, nanti bisa kelihatan kontraknya. Nah, kemudian untuk dia punya gameplay itu menggunakan hero. Nah, hero-hero ini bisa kita beli menggunakan Bitcoin tersebut. Nah, untuk posisi sekarang ini sudah terdapat 675.900-an B-Hero yang sudah di min ya, istilahnya di min sama player-player yang ada di seluruh dunia. Nah, angka ini sendiri sebenarnya cukup fantastis ya teman-teman, karena 675.000 B-Hero artinya itu ada 6,75 juta B-Hero coin yang sudah dipakai untuk memin hero-hero yang ada di dalam Bom Crypto ini. Karena untuk memin satu hero itu kita butuh 10 Bitcoin ya. Nah, untuk harga Bitcoin sendiri itu sekarang ada di, bisa kita cek di Pucoin, itu ada di 1,2 US dollar. Jadi kira-kira ini kalau kita hitung kasarnya 6,75 juta Bitcoin itu setara dikali 1,2 itu hampir 100 miliar rupiahnya itu. Jadi cukup fantastis ya total hero yang sudah terjual untuk project ini. Nah, hero-hero ini dalam bentuk NFT. Selain hero, ada juga yang namanya house. House ini dalam bentuk NFT juga, teman-teman. Nah, ini house di sini itu ada fungsinya ya, tapi tidak seperti hero, tapi dia lebih sebagai sarana untuk membantu kita untuk recover stamina-nya lebih cepat. Tapi house-nya lumayan mahal. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di in-game-nya. Nah, kemudian di game ini fiturnya itu ada arena battle, adventure battle, bisa manage heroes kita juga. Cuma masalahnya arena battle dan adventure battle ini belum launching ya teman-teman, baru in developing mode. Jadi saat ini arena battle dan adventure belum bisa kita mainkan. Yang bisa kita mainkan itu cuma treasure hunt. Treasure hunt itu dimana kita hero-hero kita itu masuk dalam peta, satu map, dan kita mencari harta karun lah di dalamnya. Nanti di in-game kita akan lihat lebih jelas. Nah, ini NFT-nya bentuknya seperti ini teman-teman. Ada hero-heronya, modelnya begini. Warnanya bisa beda-beda nanti pas kita dapat. Kemudian rumahnya itu seperti ini. Jadi ketika kita sudah beli rumah, hero-nya ketika sudah selesai bekerja,
staminanya habis, ini staminanya teman-teman. Jadi ketika staminanya habis, dia kembali ke rumah. Staminanya itu kalau kita ada rumah, recover lebih cepat. Jadi dia bisa lebih cepat kerja lagi gitu, mencari harta karun. Nah ini ada battle mode juga, tapi belum launching juga sampai sekarang. Karena game ini bisa kita lihat ya, baru launching itu tanggal 30 September kemarin. Jadi ini baru 3 mingguan. Gua sendiri baru main sekitar 5 hari. So far returnnya cukup oke. Nah bisa kita lihat ini fitur marketplace juga akan segera launching dalam 1-2 bulan ini. Nah ini juga salah satu fitur yang paling ditunggu-tunggu karena untuk sekarang untuk mendapatkan hero kita cuma bisa min. Jadi itu pakai chance ya. Chance-nya itu bisa kita dapat hero bagus, bisa dapat hero jelek, atau bisa dapat ya yang oke lah, sedang-sedang aja. Nah bisa kita lihat sendiri dia ada roadmap-nya, nanti bisa dipelajari atau dibaca-baca. Token metrik seperti pada umumnya game NFT lain ya, ada private sale, play to earn, advisor, reserve segala macam. Nah ini tim yang bikin game ini. Nah perusahaannya itu mereka pakai namanya SensePack ya. Jadi ini pengaman mereka, game-game yang sudah pernah mereka bikin ya di list di sini. Nah investor and partners. Nah ini yang aku mau highlight di sini itu di join community-nya. Nah untuk teman-teman yang baru mau join ke NFT gaming itu, saya sarankan wajib memiliki Telegram dan Discord. Kenapa? Sekarang hampir semua ya, hampir semua official token itu pasti ada forum di Telegram dan Discord-nya yang official. Jadi di sana kita bisa tanya-tanya informasi ataupun ada yang sharing masalah yang mereka temukan di in-game, ataupun misalnya ada maintenance, kita bisa tahu dari grup-grup tersebut gitu. Nah sebelum kita masuk ke in-game, aku mau sharing dulu berapa sih investasi yang kita butuhkan untuk join di game ini. Nah minimum kita lihat dulu ya harga Bitcoin-nya. Harga Bitcoin itu 1,2 US dollar per koinnya sekarang. Untuk memin satu hero kita butuh 10 Bitcoin. Kalau kita dapat hero bagus, syukur kita bisa langsung main, returnnya lumayan. Tapi kalau dapat hero nggak bagus, saya saranin kalian coba min dengan 100 Bitcoin, jadi bisa dapat 10 hero. Nah dari chance tersebut kita bisa dapat, mungkin ya adalah dapat hero yang bagus dari 10 kali coba gitu kan. Nah, di sini ada yang namanya Bomb Crypto Simulator. Jadi kita bisa lihat kira-kira ketika kita min hero berapa sih chance-nya kita untuk dapat hero yang bagus gitu loh. Nah, dia punya kasta terendahnya itu ada common. Nah, ini chance-nya dapat common itu tinggi banget, 82,87%. Jadi ya chance-nya ini cukup gila ya. Biasanya yang lain-lain ada yang cuma 50, 60, yang ini untuk chance dapat common-nya itu 80,87%. Nah, kalau kita cuma beli satu hero terus kita dapat yang common, mampus kita. Karena apa? Kerjanya lambat banget. Dan investasi kita pasti akan lama banget baliknya. Nih, di sini kita bisa simulasi nih. Saya riset dulu ya. Nah, kalau kita ada satu hero yang common dengan statusnya misalnya 333 11 ini status maksimal ya untuk hero common pas kita min. Itu kamu satu hari bisa dapat 0,66. Max-nya, minimumnya 0,3. Jadi ambil rata-rata 0,4 lah. 0,4 10 Bitcoin berarti kita perlu 25 hari untuk break even, dan itu kita harus main terus tuh. Jadi agak susah karena nggak mungkin kita 12 jam main terus kan. Jadi mungkin break evennya bisa sampai 40-50 hari. Nah, tapi kalau kamu sekali coba langsung kamu dapat hero yang misalnya epic,
Nah, ini statusnya epic kurang lebih di sekitar ini. Nah, kamu bisa dapat 2,46 Bitcoin dalam satu hari. Minimal satu, maksimalnya 2-an. Jadi kalau kamu ambil 1,5, 8 hari, kita bisa break even. Kalau kamu min 1 hero dan kamu dapatnya epic. Tapi itu kemungkinannya kecil banget. Makanya kalau bisa kita min langsung 10 hero. Jadi mungkin ada dapat yang common, ada dapat yang rare. Kita bisa break even di 30 hari atau 20 lebih hari. Oke, nah sekarang kita lanjut ke gameplaynya. Bisa langsung dari homepage-nya ini kita klik play now. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Bomb Crypto. Nah, untuk mainnya kita wajib ya ada wallet MetaMask ya. Jadi kita connect wallet. Oke. Kita sign. Kita tunggu dia loading. Nah, sambil tunggu dia loading, yang belum like, tolong like dulu teman-teman. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya update-update video berikutnya langsung akan muncul di halaman YouTube teman-teman semua. Ya. Nah, sudah di like? Oke, good. Nah, ini dia tampilan gamenya. Nah, saat ini aku ada 45 Bitcoin ya. Posisinya 45 Bitcoin. Kita bisa lihat hero kita di sini. Nah, aku kemarin investasinya itu 300 Bitcoin. Jadi aku ada 30 hero. 30 hero. 30 hero nih. 30 hero. Nah, dia baru update ya, bisa feature-nya upgrade sekarang. Jadi aku ada hero level 2-nya 2 sekarang. Nah, untuk jadikan hero ke level 2, kita perlu sacrifice satu hero level 1 yang mana aja gitu. Nah, ini kebetulan aku cukup hoki. Ketika aku min 10 hero-nya 3 kali. Pas yang pertama dan kedua itu dapatnya rare, super rare. 1, 1, 2, 2. Min yang ketiga aku dapat 1 legend dan 1 super legend. Jadi ini hoki banget. Tadi chance-nya bisa kita lihat itu 0,04 sama 0,52 ya. Jadi ini hokinya lumayan. Nah, ketika kita sudah min hero ini kita suruh kerja nih, kita aktifkan. Nah, sekali aktif maksimal 15 hero. Jadi bisa kita aktifkan nanti deactivate atau bisa kita mengaktifkan ini, kita harus diaktif dulu yang sudah aktif. Baru kita bisa aktifkan yang lain. Tapi sekali aktif maksimal kita bisa main 15 hero sekaligus. Nah, ini hero-heroku. Nah, ini statusnya di sini ada. Nah, kita lihat yang rare statusnya lebih bagus dari yang common. Nah, ini barbar yang hijaunya ini adalah stamina-nya dia. Nah, semakin tinggi stamina kita di sini, semakin lama dia bisa bekerja, tapi semakin lama juga waktu yang dibutuhkan untuk recover stamina-nya. Gitu. Nah, ini kebetulan aku ada home ya di sini ya, karena aku sudah beli home kemarin karena kebetulan dapat super legend dan legend. Jadi beli home-nya hitung-hitung masih masuk hitungan nih. Oke, nah untuk beli hero kita ke shop, habis itu beli hero di sini. Nah, kalau kamu beli hero-nya pilihannya masih nggak fleksibel ya. Kita cuma bisa pilih beli 1 atau beli 10. Nggak bisa beli 5. Kalau beli 5 kita harus beli satunya 5 kali. Atau misalnya mau beli 15, kita harus beli 10 1 kali dan 1 kali. Dan 1 hero-nya 5 kali. Kemudian kita bisa beli rumah di sini. Nah ini charge itu kecepatan kita meng-recover stamina kita yang tadi aku cerita itu. Jadi kalau misalnya kita ada rumah, kita punya stamina itu recovernya 2 per menit. Kalau nggak ada rumah, itu 0,5 per menit. Jadi satu stamina itu 50 energi. Nah ini 2 energi per menit hitungannya
begitu. Jadi kalau kita ada satu hero kita misalnya statusnya staminanya 3 ya. Nah, satu stamina itu 50 energi. Dia recovery tanpa rumah itu 0,5 energi per menit. Jadi satu stamina dia butuh 100 menit untuk recover energinya dia. Nah, kalau seperti heroku yang legend ya. Yang legend staminanya 15. Satu stamina dia butuh 100 menit untuk recover satu stamina. Jadi 15 stamina ini dia butuh 1.500 menit untuk recover staminanya. Nah, makanya di sini aku beli rumah supaya recovernya jadi 4 kali lebih cepat daripada tanpa rumah. Jadi sehari hero ini bisa kerja 3 sampai 4 kali. Nah, kemudian aku dapat skill baterai, jadi ada penambahan lagi kecepatan recovernya. Nah, oke. Penjelasan hero-nya sudah. Nah, gimana sih cara kita dapatin koin untuk di game ini supaya investasi kita bisa balik? Nah, kita suruh dia mereka bekerja. Ini stamina belum full tapi bisa kita suruh kerja ya. Oke. Kita ada 15 hero, kita suruh kerja semua. Oke. Oke. Nah, untuk mereka siap bekerja, kita masuk ke treasure hunt ini. Nah, lihat nih. Nah, di treasure hunt ini ada peti-peti nih, ada peti-peti. Peti, peti, peti. Nah, di dalam peti inilah yang dia maksud ada treasure-nya, ada harta karunnya. Jadi, setiap peti ini meledak, kita dapat koin nanti. Nah, contoh ya, kita lihat yang sekarang ini, koinku ada berapa nih? Koinku ada 2,37 ya. Nah, satu map ini, mereka lagi kerja nih. Nah, tadi ada dapat koin satu. Nah, peti-peti ini memberikan koin yang berbeda nih. Kalau peti kayu itu cuma 0,0 sekian koin. Kemudian ada peti ungu itu lebih tinggi daripada peti kayu. Habis itu ada peti emas, tapi di sini kita nggak ada peti emas. Setelah peti emas baru peti biru ini yang hasilnya paling tinggi nih. Peti biru ini memberikan kita nilai koin yang lebih tinggi, tapi HP-nya juga lebih gede. Jadi lama ngebomnya ini sampai ini hancur. Mana Heroku ya? Yang itu ya. Bentar ya, kita balik lagi kok. Hero-nya yang Legend dan Super Legend kemana? Oke. Oke, nah teman-teman lihat ini yang merah dan yang hijau ini yang jalannya cepat banget, ini yang Legend dan Super Legend. Memang curang banget di mereka. Jadi habis 5 hari ini, sehari kurang lebih aku bisa dapat 25 Bitcoin. Sebelum beli rumah ya, rumahnya aku baru beli kemarin. Nah, tapi sebelum beli rumah, aku bisa dapat sekitar 25 Bitcoin dengan hero-hero yang sama seperti ini. Nah, mungkin kalau yang hokinya belum bagus ya, pas min dapat hero yang common dan rare dan super rare aja, mungkin sehari dapatnya ya 5 sampai 6 Bitcoin gitu. Nah, ini kita lihat ya, kita udah dapat berapa nih? 2,46. Tapi kok dua hero-ku di atas itu ya? Mungkin karena ini aku gedein resolusinya jadi dia agak ini.
Oke, kita skip ya sampai ini sudah mau selesai. Nanti kita lihat hasilnya jadinya berapa sih 2,69 tadi itu. Oke guys, jadi ini kurang lebih sudah sekitar 3 sampai 4 menit berlalu. Ini peti-peti lainnya semua sudah diselesaikan. Sisa ini nih yang tadi aku cerita nih, yang biru ini yang HP-nya agak gede tapi rewardnya paling lumayan nih. Kita cek dulu ya sebelum itu 2,78. Nah, peti yang biru ini dapat berapa nih? Ayo kita lihat. Oke, sedikit lagi, sekali lagi. Oke, 2,78 sekarang jadi 3,11. Jadi kurang lebih itu 0,33 Bitcoin ya untuk kotak yang biru tadi itu. Nah, kalau udah selesai dia buka lagi map baru nih seperti ini. Nah, dihancurkan lagi. Nah, jadi kita cuannya itu dari peti-peti ini, teman-teman. Peti-peti ini. Kurang lebih itu satu map itu sekitar 3 sampai 5 menit karena heroku itu ada yang super legend dan legend. Oke. Nah, nanti untuk ngeklaimnya ketika Bitcoin ini kita mau ambil dan jual, untuk klaimnya itu minimal kita harus ada 10 Bitcoin dulu di sini. Ketika sudah ada 10 Bitcoin, kita bisa klaim. Setelah kita klaim akan muncul saldonya di sini. Nah, ketika sudah di sini berarti ini sudah masuk di wallet kita nih. Coba ya, ini 45,81. Kita lihat di PuCoin. Di PuCoin kita di wallet. Oh, belum aku connect. Kita connect ke wallet dulu. Mana Bitcoin? Bitcoin kita sudah ada 45,81 Bitcoin, sekitaran 55 US dollar. Nah, ini aku dapetin kurang lebih dalam waktu hampir 24 jam. Karena aku sudah beli rumah ini, jadi earningnya itu jauh lebih cepat. Oke, teman-teman, tolong di subscribe dan like. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.